Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Halo buat Mbak Arteria. Aku udah dari tahun 2018 dengerin Fakta Sejarah, tapi baru ngerti kalau Mas Tony orang Pemalang. Aku kira orang luar Jawa, padahal aku orang Pekalongan. Iya Mbak, aku wong Comal ya Mbak. Suwun ya Mbak. Wes nyimak Fakta Sejarah Kadi tahun 2018. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang sudah menyimak di Fakta Sejarah. Ini dia kisah terbaru yang ditulis oleh Jenar Moksa tentang Arman. Keturunan dukun Sando Kaili menyaksikan sendiri ilmu hitam masuk ke tubuhnya saat sang kakek sekarat, sakaratul maut. Ia menolak mewarisinya. Namun 40 hari setelah kematian itu, ia mulai melihat isi tubuh manusia lain, bisa melihat jantung, usus hati, dan ada suara yang membisikkan, "Makanlah." Ia dan istrinya mencoba mencari pertolongan ke dukun Jawa yang tinggal di Sulawesi. Namun nyatanya, arwah leluhur Kaili tak bisa dibuang sembarangan, dan satu-satunya jalan adalah lewat ritual Balia Jinja, sebuah ritual tarian kesurupan yang mempertaruhkan nyawa. Bagaimana perjuangan Arman untuk menghadapi itu? Mari kita mulai hiburan misteri ini di channel YouTube Fakta Sejarah. Bismillah. Malam itu, langit di atas lembah Beka menggantung rendah, seolah hendak mencium pucuk pohon bambu yang bergoyang pelan. Sementara burung gagak memekik dan terbang rendah, seolah ikut-ikutan berkabung. Di dalam sebuah rumah panggung tua berlantai kayu ulin yang telah menghitam karena usia, suasana menegang dalam bisikan sakral dan detak jantung yang berat. Pelita menyala di 4 sudut ruangan. Nyala api kecil menari di atas sumbu minyak, membentuk bayangan bergerak di dinding, seperti wayang digerakkan dalang tak kasat mata. Arman duduk bersila di samping ranjang. Tangannya menggenggam gelas bambu berisi air putih. Dan di piring kecil ada bubuk kunyit yang sudah menguning kecoklatan. Kakek Aben Kawalo, dukun tertua di pegunungan itu, yang oleh warga disebut Tinanu Balia, penjaga titah Balia, terbaring dengan tubuh menggigil. Matanya menatap langit-langit rumah, namun kelopaknya tak berkedip. Nafasnya satu-satu, pendek-pendek, tapi dalam dada tuanya masih menyimpan getar ilmu yang belum selesai. "Kakek Aben," suara Arman pelan, hampir tak terdengar di atas gemeretak kayu tua yang mengaduh. Ia adalah salah satunya cucu kesayangan. "Arah, mana tadu lili?" bisik kakek Aben merujuk pada gelang perak pusaka yang biasa dikenakan dalam ritual pemanggilan jiwa. Arman buru-buru mengambil kotak kayu di bawah ranjang. Tangannya gemetar. Di dalamnya gelang itu tergeletak tenang, berkilau meski tak terkena cahaya. Ia menyerahkannya dengan 2 tangan penuh hormat. Aben menyentuh gelang itu sejenak, lalu menggenggam tangan Arman erat. "Ilmu ini tidak bisa mati bersamaku," desis kakek Aben. "1 tetes keringatmu saja cukup, Man." "Kakek Aben, saya belum siap." Arman gelagapan, antara tega dan tak tega. "Saya tidak tahu apa-apa tentang Balia, tentang panggilan, tentang roh penjaga." "Bukan siap atau tidak siap, Man. Cucuku, ini darahmu. Kau lahir dari rahim putriku. Kaulah yang dipilih." Suara Aben menguat, lalu tiba-tiba tubuhnya tersentak. Darah menetes dari hidungnya dan jatuh ke lantai kayu. Tes. Setitik darah itu jatuh ke tanah, lewat sela-sela lantai rumah panggung. Dan pada detik itu juga, lantai bergetar. Tiang-tiang penyangga rumah digoyang gempa. Tapi bukan gempa sungguhan, tapi getaran seolah sesuatu sedang bangun dari tidur panjangnya di dalam tanah.
"Arman cucuku, dengarkan," seru Aben dengan sisa tenaga. Matanya melotot merah. "Saat ini pintu sedang dibuka. Kau harus siapkan tubuhmu, Cuk." Tubuh Arman gemetar hebat. Memang setiap kali kakeknya mengeluh sakit, dia harus ada di sisinya. Tapi baru kali ini pembicaraan itu menegangkan. Ia menatap dalam wajah sang kakek. Apa maksudnya? Seketika hawa panas menyergap ruangan. Bukan dari api, tapi dari dalam. Dari dalam dada. Dari lantai. Dari udara. Bahkan pelita mendadak padam satu persatu. Padahal sejak tadi tak ada angin. "Toka Jinja, Toka Bala, Balia Sintuyu, Pomamoni." Turunlah kekuatan, turunlah pelindung, roh Balia, bersatu, jaga tanah Kaili. Mantra itu keluar dari mulut kakek Aben dalam nada rendah dan berat, seperti suara dua orang berbicara bersamaan. Tiba-tiba tubuh Arman menegang. Ubun-ubunnya berdenyut hebat. Dan sesuatu masuk. Bukan angin, bukan ruh biasa. Ini seperti api tak kasat mata yang masuk melalui kepalanya, membakar perlahan seluruh tubuhnya dari dalam. Arman akhirnya menjerit. Tapi suara itu tak terdengar oleh siapa-siapa. Seketika menjadi hening, semua suara lenyap. Bahkan suara detak jantung Arman sendiri pun hilang. Yang tersisa hanya getaran dalam dada dan satu bisikan di telinganya. "Waktumu sudah tiba." Tubuh Arman terhuyung, masih mengerang. Akhirnya tubuhnya ambruk, jatuh tersungkur di lantai, namun tidak pingsan. Arman melihat ke tangannya. Matanya membola, mendapati urat-urat di bawah kulit menonjol, berwarna hitam kebiruan, seperti peta sungai. Amarah seketika meledak. Arman menoleh, menatap ke kakek Aben yang kini sudah tak bergerak. "Kakek Aben," gumamnya. Arman merangkak mendekati ranjang. Kakek Aben," panggilnya. Tak ada jawaban. Mulut tua itu masih terbuka, seperti hendak melanjutkan mantra. Namun nafasnya telah berhenti. Arman tahu kakek Aben Kawalo telah pergi. Tap, tap. Langkah cepat terdengar dari luar rumah. Terdengar suara perempuan khawatir. Lalu ketukan tergesa di pintu kayu. Tok, tok. Arman, buka. Ini aku, Ina Meha." Suara itu lirih tapi panik. Arman mundur pelan. Ia masih menatap kakek Aben yang benar-benar sudah pergi. Ia mengusap wajah lalu berbalik. Segera membuka pintu dengan tangan yang masih gemetar. Seorang perempuan paruh baya berdiri dengan sarung tergulung dan rambut setengah terurai. "Ina," Arman menatapnya. Matanya masih menyala samar dalam kegelapan. "Kakek Aben sudah pergi." Arman tersadar di dinding. Ia tidak sanggup membenarkan. Perempuan itu mendorong pintu dan masuk cepat. Ia bersimpuh di samping jenazah Aben, menangis, tapi bukan tangisan biasa. Ini tangisan duka yang bercampur takut, karena ia tahu apa yang baru saja terjadi. "Balia telah diwariskan ya?" tanya Ina pelan, tanpa menoleh pada Arman yang sudah ada di belakangnya. Arman mengangguk pelan. Ina Meha memejamkan mata, lalu membisikkan mantra. "Tulang ampa, tulang isi, Balia Kaledo, Kokatu." Arman ikut duduk bersimpuh. Ia menggenggam lengan Ina, wajahnya cemas. "Apa yang terjadi pada tubuhku? Aku merasa panas, tapi juga dingin. Mataku melihat cahaya, tapi juga kegelapan." "Itulah awalnya, Man," jawab Ina. "Tubuhmu sedang menyesuaikan. Belum seutuhnya menerima roh leluhurmu. Tapi saat fajar, kau akan mulai melihat." Wajah Arman menegang. "Melihat apa?" "Segalanya." Tatapan Ina tajam.
yang hidup dan yang mati, yang minta disembuhkan dan yang minta dibalas. Arman hanya bisa membekap wajah sambil tertunduk. Ini terjadi begitu cepat tanpa rencana. Sisa malam itu berlalu dalam keheningan dan doa. Jenazah kakek Aben dibaringkan dengan segala adat Kaili. Dupa dipasang, tali putih diikat di tiang rumah. Di luar, anjing-anjing hutan melolong bersahut-sahutan, tanda bahwa jiwa besar baru saja meninggalkan dunia. Tapi di dada Arman, sesuatu lain sedang tumbuh. Ia tak hanya menerima warisan kekuatan, tapi juga warisan kutukan, ilmu hitam yang tidak sembarang mencari tempat. Dan esok pagi, ia harus memilih, menjadi penyambung kehidupan, atau menjadi alat balas dendam para roh yang belum puas dan akan terus mengamalkan ilmunya. Long short story, hari ke-40 setelah kematian kakek Aben Kawalo. Lembah Beka masih diselimuti kabut tipis, meski matahari sudah naik di timur. Burung kakoli bersaut-sautan dari dahan bambu. Tapi suasana desa lebih sunyi dari biasanya. Warga sibuk di rumah tengah, menggelar nasu paleko, kenduri kecil mengenang ruh orang yang telah pergi. Di teras rumah panggung warisan kakek Aben, Arman duduk membungkuk. Tubuhnya dingin, meski matahari mulai menimpa wajahnya. Bajunya basah oleh peluh, nafasnya pendek, dan matanya tajam seperti pisau, terus menatap ke jalan tanah merah di depan rumah. Baru saja ia melihat tetangganya lewat. Tubuh tetangganya itu terbelah secara kasat mata. Bukan transparan seperti hantu, tapi seperti irisan tubuh dalam kelas anatomi. Arman bisa melihat tulang rusuknya naik turun, mengikuti ritme paru-paru. Bisa melihat darah mengalir di arteri, bahkan bisa melihat isi lambung yang setengah mencerna nasi. Arman menahan mual, tapi semuanya menjadi tak terkendali saat ia melihat perempuan muda bernama Lise berjalan sambil menggendong bayi. Bayi itu tampak biasa bagi orang lain, tapi bagi Arman, jantungnya terlalu kecil, terlalu rapuh dan... Bisikan itu datang lagi, lirih, licik. Makan hati itu, manis, lunak. Sekali rasa, pasti kamu ketagihan, cuk. Suara seperti berasal dari balik telinga, tapi tak bisa dicari sumbernya. Suara leluhur itu tidak menggema, tapi seperti ada dalam darah. Arman memegangi mulutnya, tapi muntah tak bisa dicegah. Ia menunduk dan memuntahkan isi perutnya ke tanah. Nasi dingin, serpih kunyit, dan air asam perut berserakan. Seorang pemuda lewat, kaget melihatnya. "Arman, kau kenapa?" tanya Rito, sahabat masa kecilnya, dan langsung menghampiri. Arman menyekam mulutnya dengan punggung tangan, matanya merah, nafasnya masih kacau. Aku lihat isi tubuh orang, Rito, semuanya, dalamnya," gumamnya pelan, nyaris seperti orang kerasukan. Rito tertawa kikuk. "Mungkin kau kurang tidur, Man. Menjadi saksi kematian itu memang tak mudah. Mungkin kau stres." Arman menatapnya tajam. Sebelah tangannya mencegah pundak kawannya. "Aku bisa lihat jantungmu berdetak sekarang, toh." Rito langsung berhenti tertawa. Ia menyingkirkan tangan Arman dari pundaknya. "Kau bilang apa, Man?" Arman memperhatikan Rito dari mata sampai bawah perut pusar. "Sumpah, kau punya bintik paru kanan seperti jamur, atau luka lama yang belum sembuh." Dek. Wajah Rito pucat. Itulah ronsen dari dokter terakhir diketahuinya. Ia mundur 2 langkah, lalu berkata pelan, Itu benar, Man. Aku kena TBC waktu kecil, tapi tak seorang pun tahu. Bahkan ayahku tidak. Tapi kau..." Rito tidak berani melanjutkan kata-katanya.
Arman memejamkan mata, memeluk kepala sendiri. Kenapa aku melihat semua ini? Kenapa? Kenapa aku bisa dengar bisikan-bisikan aneh itu? Rito mendekat pelan. Kau harus ke Inameha sekarang, sebelum matamu itu membuatmu gila. Arman mengangguk. 2 jam kemudian, di sebuah gubuk kecil di ujung pematang sawah, Inameha tengah membakar akar lumbu lala sambil menggambar simbol di tanah liat merah. Asap tipis mengambang, harum pahit. Arman duduk bersila di depannya, menggigil. Aku melihat segalanya, Ina, katanya pelan. Semua isi tubuh orang, bahkan niat orang. Aku tahu siapa yang sakit, siapa yang sedang mengandung, siapa yang akan mati, siapa yang punya niat jahat. Semuanya telanjang di mataku. Ina mengangguk pelan, menambahkan cairan dari tempurung ke dalam mangkuk tanah liat. Aromanya menyengat. Itulah tahap kedua dari warisanmu, ucapnya. Apa maksudmu tahap kedua? Tanya Arman tajam. Ina mengambil segenggam abu dapur dan menaburkannya ke kepala Arman. Ruh Balia yang diwariskan padamu tidak langsung bersatu. Ia membuka dirimu lapis demi lapis. Hari pertama, tubuhmu terbuka. Hari ke-7, telingamu dibuka. Hari ke-40, matamu dibuka. Arman menoleh. Kalau begitu, nanti apa yang terbuka lagi? Ina menatapnya. Wajahnya berubah serius. Hari ke-99, hatimu. Dan saat itu datang, kau akan menjadi jalan bagi Balia untuk menghukum atau menyelamatkan atau menyakiti. Arman mencengkeram lututnya. Tubuhnya bergetar. Aku tidak minta ini, Ina. Aku hanya ingin merawat kakek Aben, memberi perhatian seperti yang diinginkannya. Aku tidak siap melihat semua ini. Ia membekap wajah. Bahkan usus dan jantung Ina pun bisa dilihatnya. Ina menepuk pundak Arman yang jatuh duduk bersila. Dulu Aben juga muntah darah saat hari ke-40, kata Ina. Itu bukan soal siap atau tidak. Itu soal takdir yang ditarik dari tulang leluhurmu. Mendadak Ina berdiri. Ia mengambil seikat daun pahit dan mulai merapal mantra sambil mengibas-ngibaskan ke tubuh Arman. Nalia Ranga, Nalia Tonda, Totuka Po Ude, Po Usi, Po Ati, Patuju Kaili, Patuju Nuara. Arman merasa tubuhnya menjadi ringan, matanya mengabur pelan, dan dunia mulai tampak normal lagi. Ia menghela nafas berat, lalu terisak tanpa sadar. Terima kasih, Ina. Tuhan, aku benar-benar takut. Ina menatapnya tajam. Efeknya hanya sementara. Mantra ini tak akan tahan lebih dari 3 hari. Setelah itu kau akan melihat lagi dan lebih dalam. Arman menunduk. Lalu apa yang harus kulakukan sampai hari ke-99 itu? Ina berjalan ke belakang, lalu membawa sehelai kain hitam yang dibungkus akar kering. Ia meletakkannya di pangkuan Arman. Ini warisan kakek Aben. Kain silik poa. Pakai hanya saat kau butuh bicara pada ruh yang belum selesai urusannya. Jangan sembarangan buka. Jangan sembarangan panggil. Terang Ina. Arman membuka bungkusan itu dengan tangan gemetar. Kain itu bergaris simbol-simbol merah, seperti sulaman darah kering. Dan saat disentuh, ia merasa dunia memutar. Seketika, terdengar bisikan dari balik dinding, dari tanah, dari langit-langit. Kau bukan hanya pewaris, Cuk, tapi kau juga penentu. Arman buru-buru menyingkirkan tangannya. Malam itu, Arman tak tidur. Ia duduk menghadap hutan yang menghitam di kejauhan. Di bawah langit bertabur bintang, ia merasa tubuhnya kembali berdenyut. Ilmu hitam seperti bernafas melalui dirinya. Ia tahu hari ke-99 akan datang, dan ia harus memilih
menjadi penglihat yang menyembuhkan atau menjadi penyiksa yang menghancurkan. Malam telah turun. Di rumah panggung warisan kakek Aben, lampu pelita bergoyang pelan, diterpa angin malam dari celah dinding bambu. Rintik hujan tipis menetes, seperti doa dari langit, menghantam atap seng yang sudah berkarat. Di dalam, Arman duduk memeluk lutut. Tubuhnya menggigil meski mengenakan sarung tebal. Di belakangnya, seorang perempuan Bugis dengan wajah teduh dan mata menyala dalam diam memeluknya dari belakang, erat dan tak ingin lepas. Laila, istrinya, perempuan yang telah mendampinginya sejak sebelum kakek Aben jatuh sakit dan memintanya untuk tinggal di rumah ini sejak semua ini belum bermula. Aku gak kuat lah, suara Arman pecah. Setiap hari, setiap malam, bisikan itu makin kuat. Mataku seperti bukan milikku lagi. Telingaku menangkap suara dari balik kubur. Dan sekarang perutku seperti menampung sesuatu yang ingin keluar. Laila tidak menjawab. Ia hanya mengusap bahu suaminya perlahan. Bibirnya bergetar menahan tangis. Kita harus buang ilmu ini, lanjut Arman. Kita harus cari jalan, Laila, sebelum aku jadi gila, atau lebih buruk, membunuh tanpa sadar. Laila akhirnya berbisik. Aku tahu kemana kita harus pergi. Kita harus cepatnya ke sana. Mata Arman berbinar. Ia berharap bisa lepas dari ini semua. Beberapa jam kemudian, motor tua menyusuri jalan licin berbatu, membelah kebun cengkeh yang sunyi. Bulan separuh mengintip dari balik awan, seolah membantu menerangi jalan setapak menuju pondok kecil di bawah pohon beringin tua. Asap tipis mengepul dari dalam, aroma dupa dan tembakau yang menyambut kedatangan mereka. Mbah Ragil, Assalamualaikum. Suara Laila memanggil dengan sopan. Iya, Waalaikumsalam. Laila lega. Begitu pula dengan Arman. Saat suara salam disambut dari dalam, kreng, pintu dibuka perlahan. Seorang lelaki tua dengan rambut digelung ke belakang dan tubuh kurus bersarung batik berdiri di ambang. Masuk, katanya datar. Mbah Ragil bukan orang Kaili. Beliau dukun Jawa yang tinggal di perbatasan sejak puluhan tahun lalu, tanpa sanak saudara. Orang-orang desa menyebutnya Seng Bebaske, si pembebas, tapi juga si pengikat bila perlu. Di dalam, Arman duduk di depan tungku kecil. Mbah Ragil menatapnya lama. Matanya seperti membaca isi perut lelaki itu. Kau bawa ilmu yang bukan milikmu sepenuhnya, gumam Mbah Ragil. Separuh warisan, separuh paksaan. Dan sekarang tubuhmu penuh. Kau harus mengeluarkannya. Arman mengangguk cepat. Tolong bantu saya, Mbah. Saya mau buang semuanya, Mbah. Tanpa diketahui oleh Arman, dalam perutnya itu berisi jantung, hati, dan bahkan mungkin usus manusia yang pernah dimakan oleh leluhurnya. Mbah Ragil menarik nafas dalam. Ia tidak memperdengarkan rapalan mantra Jawa, tapi perewangannya bekerja dan memberitahukan apa yang seharusnya dilakukan. Mbah Ragil berkata lirih namun tajam. Pergi ke sungai, tapi jangan mandi, jangan minum. Kau harus buang yang masuk lewat kotoranmu sendiri. Duduk, jongkok, tapi jangan menghadap arus. Belakangilah, supaya tidak kembali. Terdengar begitu sederhana. Laila tercengang. Lewat kotoran, Mbah? Lewat dubur? Mbah Ragil menatapnya. Itu satu-satunya jalan agar tidak menyatu dengan darahmu. Kalau sudah lewat ludah atau darah, terlambat. Gemetar, Arman dan Laila berpamitan. Tak ada mantra, tak ada jampi yang diberikan, apalagi sesaji. Motor tua mereka kembali berderak-derak. Aku harus melakukannya cepat, kata Arman.
langsung menggeber laju motornya yang tak seberapa. Laila memeluknya erat. Ia tidak berani berkata apa-apa. Seperti banyak mata yang mengawasi mereka. Dan akhirnya mereka sampai. Tengah malam di hulu sungai. Arman datang tanpa Laila. Ia berdiri di antara dua batu besar. Tubuhnya gemetar. Sungai mengalir pelan tapi dalam. Suara arusnya mengalun seperti nyanyian tua. Jika biasanya itu adalah hal lumrah, Arman dan warga desa lainnya sudah terbiasa menyatu dengan alam. Buang hajat tengah malam di sungai adalah hal biasa, tapi tidak dengan malam ini karena ada niat. Arman melepas kainnya, menoleh ke belakang, memastikan ia benar-benar membelakangi arus. Cahaya bulan pucat memantul di permukaan air, tapi di matanya, air itu seolah menyala merah samar. Astagfirullah, gumamnya. Di tengah tak henti merapal doa-doa pendek ala kadarnya yang sudah hafal di luar kepala. Entah berapa ratus kali sudah dibaca. Perutnya mulai mulas. Tapi ini bukan mulas biasa. Rasanya seperti isi perutnya digenggam dari dalam, dicabik-cabik oleh tangan tak kasat mata. Arman berjongkok, mukanya berkeringat, giginya gemertak, nafas tersengal. Arman mengejan. Brul. Saat ia mulai mengeluarkan sesuatu, bukan hanya kotoran yang keluar, tapi sisa-sisa hati, jantung, paru-paru, limpa, dan usus menyatu dengan ilmu hitam. Air sungai di bawahnya beriak. Tanah batu kali di bawah telapak kakinya bergetar. Dan dari lubang belakang, ia merasa ada energi panas yang ditarik paksa. Seperti bara, seperti api. Arman menahan rasa sakit yang tak bisa dijabarkan itu. Ia hanya meringis tanpa suara. Turun, turun, lepaskan penjaga dalam daging. Kalebu di mana nih? Suara itu terdengar dari bawah, seolah sungai sendiri menyanyikan mantra. Tapi tak ada orang di sana, hanya gelap dan air. Perut Arman kram hebat. Ia akhirnya meraung kesakitan. Aduh. Tubuhnya berkeringat dingin. Dari tubuh Arman keluar uap tipis kemerahan. Dan air sungai berubah hangat, mendidih pelan seperti air teh dalam panci. Dari air itu muncul cahaya merah seperti bara api, melayang, berputar, dan menghilang ke arah hilir sungai. Arman berlari ke tepian. Ia terduduk lemas, nafasnya ngos-ngosan, wajahnya pucat seperti habis disedot hidupnya. Selesai, gumamnya. Selesai. Namun saat ia hendak berdiri, dari kejauhan terdengar suara. Bukan suara sungai, tapi seperti anak kecil tertawa. Belum selesai. Arman menoleh ke belakang. Matanya mengedar ke sepanjang aliran sungai. Tak ada siapa-siapa. Hanya pohon-pohon gelap dan kabut yang turun perlahan dari atas bukit. Ia bergegas. Namun suara itu terus berputar di kepalanya. Yang kau buang bukan hanya ilmu, tapi penjaga. Dan penjaga tidak suka ditinggal. Tiba-tiba perut Arman kembali berdenyut. Tapi bukan karena sakit. Kali ini ia merasa kosong, terlalu kosong. Seperti ada yang ditarik lebih dari yang semestinya. Setengah berlari Arman kembali ke rumah. Laila menyambut di ambang pintu. Langsung menyelimuti tubuh Arman yang menggigil. Ia membawa ke dapur, menyuapi air jahe pelan-pelan. Arman tampak linglung, seperti separuh jiwanya tertinggal di sungai. Kau buang semuanya? Tanya Laila lembut. Arman menatap wajah itu, mengangguk. Iya, aku merasa enteng, tapi juga kosong. Ada bagian dari diriku yang hilang. Laila mengelus rambut suaminya. Nggak apa-apa, asal kita bisa hidup tenang. Aku nggak mau kau terus-terusan dikejar bayangan dan suara-suara aneh. Apalagi sampai merenggut nyawa orang. Hanya Tuhan yang berhak melakukan itu. Arman diam, menatap api tungku. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu suara itu belum hilang sepenuhnya. Dan malam itu saat Laila tertidur di sampingnya,
Arman kembali mendengar bisikan dari bawah lantai rumah panggung mereka. "Kau sudah buka mata, kau tak bisa menutupnya lagi, Cuk." Sementara itu, kabut turun pelan-pelan dari kaki bukit, membelai daun pisang dan semak kopi. Suara ayam berkokok menyambut matahari. Sementara anak-anak kampung sudah berlarian menuju sungai, menenteng celana dalam, sabun batangan, dan ember kecil. Di antara mereka ada Wira, bocah lelaki 7 tahun, putra sulung keluarga tukang anyam rotan. Wira dikenal ceria, tak pernah rewel, dan paling cepat tertawa jika ada yang terpleset di bebatuan sungai. Pagi itu, ia seperti biasa ikut mandi bersama teman-temannya. Mereka berteriak riang, saling menciprat, menyelam, dan berlomba melompat dari batu besar. "Wira, ayo lomba menyelam sampai dasar!" teriak Deno, temannya. Wira mengangguk dan tertawa, lalu menyelam. Namun begitu muncul ke permukaan, ia tidak tertawa lagi. Ia berdiri diam di tengah sungai, air sebatas pinggangnya. Wajahnya kosong, matanya lurus menatap Deno yang sedang mengguyur sabun dari rambut. Semua gerakan tubuh Wira seperti membekuk. Pelan-pelan, sudut bibirnya tertarik ke atas. Senyum aneh muncul di wajah kecilnya, senyum yang terlalu tenang untuk anak-anak, terlalu dalam, terlalu tua. Sepersekian detik Wira menyeringai sambil menoleh ke kiri kanan, kemudian, "Enak makan hati sama usus siang pagi-pagi begini," gumamnya dengan suara berat yang bukan suaranya dan cukup didengar oleh yang lainnya. Anak-anak berhenti tertawa, satu demi satu mundur dari sungai. Deno masih menggosok kepalanya, belum menyadari suara itu tersamarkan oleh air mengalir. Wira mendekat, langkahnya pelan lalu gerak. Ia menggigit lengan Deno dalam. Gigi kecilnya menancap seperti rahang serigala. Darah memuncrat ke air. Deno menjerit. Anak-anak menjerit lebih keras. "Wira, lepas! Aduh, sakit Wira!" Deno berusaha menyelamatkan diri. Namun Wira tidak berhenti. Matanya kini merah penuh, seperti habis direndam dalam bara. Ia mencengkram lengan Deno dengan kekuatan luar biasa, tidak seperti anak umur 7 tahun. Ia tertawa seperti lelaki dewasa yang sedang menikmati kesakitan orang lain. Sementara teman-teman yang panik berlarian mencari pertolongan. Di pasar Lembah Beka, 2 jam kemudian, Laila sedang memilih cabai dan daun jeruk saat beberapa ibu-ibu berlari ke arahnya. "Bu Laila, cepat! Arman mana?" "Ada di rumah, kenapa?" tanya Laila, bingung dan panik. "Wira, anak si Tumeng, kesurupan di sungai. Ngomong kayak dukun tua, matanya merah semua. Teman-temannya digigitin." Aduh, ibu-ibu orang Jawa. Wajah Laila pucat, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Ia menjatuhkan keranjang belanjaan dan berlari sekuat tenaga ke rumah. "Arman!" teriaknya dari luar rumah. "Ilmu itu belum hilang." Arman muncul dari dalam, mengenakan sarung dan kaos putih. Wajahnya langsung berubah tegang. "Apa maksudmu?" Laila menarik nafas sambil menangis. "Anak-anak lihat Wira kesurupan. Dia ngomong tentang makan hati, tertawa kayak orang tua." Arman menutup wajah dengan kedua tangan. "Ya Allah, Balia belum pergi. Dia cuma pindah. Dia salah pilih tubuh." Di rumah keluarga Tumeng, Wira diikat di tiang tengah rumah panggung. Tubuhnya penuh goresan karena mengamuk. Deno yang digigit sudah dibawa ke puskesmas. Anak-anak lain belum berhenti menangis. Pak Tumeng duduk di sudut ruangan. Wajahnya tegang. Istrinya gemetaran sambil memegangi sapu lidi. Di tengah rumah, Wira menunduk. Tiba-tiba anak kecil itu mendongak. Matanya tak menunjukkan rasa sakit, tapi sinar mengerikan. "Kalian pikir bisa buang aku begitu saja ya?" Semua orang terperanjat dan makin terkejut. "Anak ini bukan wadahku, tapi cukup. Dia ringan, bersih, dan belum berisi." Bruk!
Wira menghantukkan kepalanya ke lantai. Sekali, dua kali, darah mulai menetes. Anakku ya Allah, Bungi. Ibunya langsung jatuh pingsan. Arman dan Laila datang terburu-buru. Arman langsung merunduk melihat wajah Wira. Ia tahu wajah itu bukan Wira. Wira, kalau kau masih di dalam, dengarkan aku, kata Arman pelan, menggenggam tangan bocah itu. Jangan biarkan dia kuasai tubuhmu. Lawan, nak. Tapi Wira hanya tertawa, menatapnya tajam. Terlambat. Laila berteriak, kita harus ikat dia lebih kuat. Pak Tumeng yang tadi tegar menangis. Tolong selamatkan anakku, Arman. Kau satu-satunya yang bisa bicara sama makhluk ini. Kau yang punya hubungan. Arman berdiri. Ia mengambil segenggam abu sisa dupa dari sakunya. Ia menggambar simbol pasigi di lantai tanah liat, simbol pelindung dalam tradisi Balia. Lalu ia mulai merapal mantra. Tulavatu, Tulalamba, Naono Balia, dan seterusnya. Shh. Wira mendesis, tubuhnya bergetar keras seperti orang kesetrum. Tali pengikatnya seperti hendak lepas. Tapi Arman berdiri teguh, terus merapal. Tulavatu, Tulalamba. Tiba-tiba Wira memekik, bukan seperti anak-anak menangis, tapi seperti suara serak seorang pria tua, memekik karena tubuhnya ditarik keluar. Kalian tidak berhak mengusirku. Lalu hening. Tubuh Wira terkulai lemas, darah masih menetes dari dahinya, namun matanya mulai mengedip pelan. Nafasnya kembali normal. Bapak, Bu, aku di mana? Gumamnya lemah. Semua orang menahan nafas. Pak Tumeng langsung memeluk anaknya, sementara istrinya masih belum sadarkan diri. Laila menutup mulut, menahan tangis. Arman jatuh terduduk, tubuhnya basah keringat. Malam itu, di rumah, Laila duduk memandangi Arman yang memeluk lutut di sudut dapur. Kau sudah selamatkan Wira, ucapnya lembut. Arman menatap lantai. Tapi dia sudah tahu aku menolak dia. Dan dia akan terus mencari wadah baru, anak-anak, bayi, tubuh-tubuh bersih dan ringan. Laila menggenggam tangannya. Kita harus akhiri ini. Jangan cuma buang. Kita harus kembalikan dia ke tempatnya. Kita harus segel dia, kunci dia. Arman mengangguk, tahu maksud istrinya. Besok kita naik ke Batu Lemo. Kita buka pusaka kakek Aben. Kita kembalikan semuanya ke tanah nenek moyang. Langit di atas Batu Lemo malam itu kelam dan tak berbintang. Awan menggantung seperti perut makhluk lapar, mengancam untuk melahap siapapun yang menantang malam. Di tengah lapangan berbatu, bara disusun melingkar. Bara itu bukan bara biasa, tapi sisa-sisa api yang dulu dipakai leluhur Arman untuk mapa dendang, menari di atas panas demi menyatu dengan ruh nenek moyang. Arman berdiri mematung di tengah lingkaran bara itu. Tubuhnya hanya dibalut sarung polos, keringat mengalir di pelipisnya. Namun, mata lelaki muda itu tak berkedip. Ia menatap ke kejauhan, ke balik gelap hutan di seberang, seolah menanti sesuatu yang tak kasat mata. Balia Jinja, bukan ritual main-main, Man, ujar tetua Langi sambil menancapkan tongkat kayu pulian ke tanah. Sekali kau buka pintu ini, tidak bisa ditutup kembali. Laila yang berdiri tak jauh di belakang Arman, menggenggam erat syal kuning di tangannya. Nafasnya pendek-pendek. Ia tahu, malam ini bukan sekedar upacara, ini pertaruhan nyawa. Anak-anak kampungnya tak lagi bermain bebas. Wira masih terbaring di rumah sakit desa. Tubuhnya diikat, matanya terus bergerak liar, kadang menyebut nama Aben Kawalo, kadang bersenandung nyanyian kuno yang tak pernah diajarkan. Pak Langi, aku sudah putuskan. Suara Arman pelan tapi bulat. Kalau memang ruh kakek Aben mau tubuh baru, biar tubuhku saja, asal bukan anak-anak itu. Pak Langi mengangguk pelan, lalu mengangkat tangan. Ia memberi kode. Pukuli gendang.
bunyi suling, dan gong 3 kali. Kita mulai. Gong, gong, gong. Gendang Balia dipukul oleh 3 pemuda desa yang matanya dihitamkan arang. Irama berdentum, meniru detak jantung yang kacau. Suling bambu mengerang panjang, melengking menusuk telinga. Gong dibunyikan cukup 3 kali, suaranya bergema ke perbukitan. Di sekitar lingkaran bara, para tetua duduk bersilah. Masing-masing membawa sesajen. Ayam putih yang masih mengepak, sirih dan pinang dalam anyaman daun lontar, segenggam nasi ketan, dan semangkuk darah kerbau segar yang mengepul hangat. Pak Langi memimpin doa dalam bahasa Kail yang tua, langka, nyaris punah. Numati neta tina masapi, dolawano dolapano, intarima. Dan seterusnya. Tubuh Arman mulai bergerak, lambat, mulutnya bergetar, tangannya terlentang ke samping, kakinya melangkah di atas bara, tidak terbakar, tidak mengaduh, tapi matanya kosong, terlalu kosong. Arman, Laila berbisik, ia melangkah maju. Tapi Pak Langi yang ikut segera menahan bahunya. Jangan masuk lingkaran, dia sedang tidak jadi manusia, Laila. Laila menutup mulut, menahan tangisnya. Arman mulai menari, lenggak-lenggoknya aneh, tidak seperti gerakan manusia biasa. Bahunya meliuk seperti ular, tubuhnya meliuk seperti daun yang tertiup pusaran angin. Lalu ia bicara dengan suara yang bukan suaranya. Arwah manao, iya tuma, lapopa, tanah iya, rumina iya. Anak ini sudah cukup, tubuhnya lapang, darahnya manis, uratnya kuat. Wajah para tetua memucat. Pak Langi meraih kendi kecil berisi air jeruk purut dan membasuh tangannya. Ia berdiri menatap Arman lalu berteriak. Tunu, tunu tondoko, anak Aika turu. Bakar dia, bakar tubuhmu. Anak itu bukan tidur, tapi dijamah roh. Ah! Arman menjerit mendesis. Suaranya menembus langit. Sekejap kemudian, Arman rebah, lalu merangkak, dan tubuhnya mulai menghitam seperti bara. Tak kuasa Laila berteriak, tidak! Dan berusaha masuk ke lingkaran api, tapi dicegah para wanita. Arman! Jerit Laila, tubuhnya dicekal. Kau janji, jangan tinggalkan aku! Ratapnya. Tapi Arman tak menjawab. Ia menggeliat, menggigiti lidahnya sendiri hingga darah muncrat. Tangannya mencakar dada seperti hendak membuka paksa tulang rusuknya. Tiba-tiba ia duduk diam, nafasnya berat. Lalu ia mengangkat kepala dan tersenyum. Sudah selesai, gumamnya. Semua terdiam. Arman bangkit perlahan. Tubuhnya hangus sebagian, tapi ia berdiri tegak. Mata hitamnya kembali bersinar. Pak Langi, pria Bugis yang sudah pandai bahasa Kaili, menghampirinya, menatap lekat-lekat ke dalam mata itu. Kau masih Arman? Tanyanya. Tangan Arman menyingkirkan Pak Langi. Matanya menatap ke arah Laila, lalu mendekat dan meraih tangannya. Arman mengecup telapak kaki istrinya dengan lembut. Aku masih suamimu, bisiknya tanpa menatap. Tangis Laila pecah seketika. Ia memeluk suaminya erat. Orang-orang mulai menghela nafas lega. Gong terakhir dibunyikan. Upacara usai. Namun sebelum semua membubarkan diri, suara kecil terdengar dari arah hutan. Tertawa anak-anak seperti gema. Pak Langi, bisik Arman, wajahnya menegang. Pak Langi menoleh. Ya, apa man? Ilmu itu tidak semua keluar. Masih ada yang tercacar, bisik Arman. Pak Langi menarik nafas dalam. Balia Jinja memang menyucikan. Tapi kalau ada tubuh yang mau menerima, ia akan tetap hidup. Itu setauku, kata kakekmu waktu itu. Arman mengepal tangan. Maka aku akan belajar kendalikan. Aku akan jadi seperti kakek Aben, tapi tidak menyerahkan tubuhku. Pak Langi mengangguk pelan. Kau sudah bukan orang biasa, man. Kau waris darah tua. Jadilah penolong. Arman mengangguk.
Insya Allah. Malam itu langit tetap gelap, tapi ada satu cahaya dari ujung batu lemo, tempat di mana seorang lelaki, seorang cucu dukun, menari di atas bara dan menerima takdirnya. Ia adalah Arman. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang diadaptasi dari adat budaya Sulawesi, tepatnya budaya lokal Kaili, Sulawesi Tengah, yang ditulis oleh Jenar Moksa. Terima kasih untuk penulisnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak semuanya. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.